Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Audi Rizky Rahmani, NIM 225007549. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penggunaan aplikasi Mendeley Reference Manager dan Mendeley Site. Yang akan kita bahas pada video kali ini adalah penambahan reference library secara import dan cara-cara lainnya yang akan kita bahas nanti. Kemudian kita akan melakukan cek metadata dan mengedit metadata reference-nya. Kemudian kita juga akan menambahkan PDF artikel ke dalam library. Kemudian kita akan mencoba memberi catatan untuk artikel tertentu. Kemudian kita pun akan memberikan highlight dan komentar pada PDF artikel. Setelah itu kita akan mencoba untuk membuat folder koleksi dan membuat group. Kemudian kita akan membuat citasi atau rujukan pada dokumen di Microsoft Word dan membuat daftar pustaka secara otomatis pada dokumen Microsoft Word. Dan kita pun akan coba juga mengubah style citasinya. Jadi mari kita simak videonya bersama-sama. Yang akan kita bahas pertama yaitu menambahkan reference ke library dengan cara import dan lain-lain. Pertama, kita akan menggunakan cara import file dari komputer kita. Kita pilih file yang akan kita import ke dalam Mendeley. Nah, klik yang add new, kemudian file from computer, kemudian kita pilih file yang mana yang akan diimport ke dalam Mendeley. Ini udah terimport. Kita cek judul, penulis, kemudian ISSN, DOI, itu dicek kelengkapan identitas jurnalnya. Kemudian dengan cara manual, bisa dengan link DOI dan lain-lain yang ada di Mendeley. Ini kita akan mencoba menggunakan DOI. Kita masukkan link DOI-nya. Nah, ini reference type-nya jurnal artikel, title-nya influence, authors-nya juga ada, jurnalnya tuh di Journal of Chemical Physics tahun 2016 dan sebagainya. Itu langsung terotomatisasi masuk ke Mendeley-nya. Walaupun yang kita input tuh cuman link DOI-nya aja. Nah, ini kan tuh DOI, ISSN tuh udah langsung auto masuk aja gitu. Kemudian dengan cara import library dan pilih file yang akan kita gunakan. Nah, di sini aku yang formatnya RIS. Tetapi ada juga format-format lain yang disupport oleh Mendeley. Nah, ini yang dengan RIS kayak gini. Sama seperti import file dari komputer. Yang PDF-nya itu hanya ini formatnya RIS. Ini lengkap identitas dari jurnalnya. Nah, kemudian kita lihat, nah ada .bib, .xml, nah itu tinggal dipilih aja lah kita punyanya file apa. Itu biasanya didapat dari jurnalnya sendiri gitu. Dari link jurnalnya itu sendiri. Itu bisa di-download. Kemudian kita akan melakukan cek metadata dan mengedit metadata reference. Nah, dari yang sudah terinput otomatis tadi itu kita cek yang manakah yang harus kita edit atau yang harus kita tambahkan, karena terkadang tuh emang si jurnal yang kita import tuh enggak lengkap identitas dari jurnalnya. Ini kayak ini, aku mau nyoba nambahin link URL-nya. Kita copy dari Google Chrome linknya. Ini udah aku buka kebetulan si jurnalnya, jadi tinggal di copy aja linknya dan kita masukin ke sini ke URL. Terus tinggal kita add another URL, kita enter aja. Terus coba kita cek bener gak sih link yang kita input tuh bakalan langsung terhubung ke jurnal yang kita maksud. Nah kan ternyata benar.
kayak gitu. Emerging application of biosensor in pathogen detection in water and food, itu judulnya. Kemudian yang bawahnya itu penulisnya. Ini aku coba edit si judulnya. Nah, jadi selain kita bisa menambahkan URL, DOI, tapi kita juga bisa menambahkan penulis, terus mengedit judulnya. Karena terkadang juga judulnya tuh ngaco gitu. Judul artikelnya apa, tapi yang terinput malah apa gitu. Sekarang kita akan membahas menambahkan PDF artikel ke dalam library. Sebenarnya udah kita bahas sebelumnya. Kita pilih yang Add New dan File from Computer. Terus ya udah kita pilih mau masukin file PDF yang mana. Nah, ini kita lihat jurnal kesehatan masyarakat membahas limbah industri dan limbah rumah tangga. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang membuat catatan untuk artikel tertentu. Untuk membuat catatan pada artikel tertentu, kita harus mengklik jurnalnya dulu. Kemudian tuh ada annotations. Nah, di situ kita klik aja, kemudian kita tulis kita mau ngasih catatan apa. Jadi kalau yang emerging application tuh aku coba ngasih note artikel ini memuat tentang nanobiosensor untuk mendeteksi patogen pada air dan makanan, kayak gitu. Itu bisa diubah per artikelnya. Kemudian yang ketiga itu menambahkan highlight dan komentar pada PDF artikel. Nah, di sini kita klik aja, kita open filenya. Nah, ini kita buka emerging application of nanobiosensor and pathogen detection in water and food. Kita akan coba untuk meng-highlight suatu kalimat atau paragraf. Ini tuh fungsinya untuk menandai. Misal kita udah baca nih kata kalimat atau paragraf yang mana aja nih yang mau kita masukin ke artikel yang sedang kita teliti. Misalnya kita lagi neliti apa dan akan dibuat artikel gitu. Nah, aku coba yang ini, misal kita highlight. Nah, jadi warna biru karena aku pilih highlightnya warna biru. Tapi di situ ada banyak pilihan highlight. Bisa dipilih aja, ada merah, kuning, oranye dan sebagainya. Nah, ini mau aku coba tambahin notebooknya, sticky note itu, biar kita tuh tahu itu tuh kita highlight itu maksudnya mau dimasukin ke bagian apa, atau itu tuh sebenarnya membahas tentang apa, kayak gitu dalam paragraf itu. Kayak gini nih, misal tentang foodborne illness. Ya, ini penyebab dari foodborne illness itu katanya dari patogen. Nah, bisa kita masukkan juga ke notebooknya. Di add ke notebook kayak gini. Tinggal kita tambahin aja si paragraf ini tuh apa sih, membahas tentang apa, atau mau kita taruh di bagian mana, kayak gitu. Misal ini foodborne illness, the reason of foodborne illness arise. Contamination associated with gastroenteric symptoms, diarrhea, vomiting, abdominal pain, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang membuat folder pada aplikasi Mendeley, folder artikel. Nah, karena kan misal kita nih punya beberapa penelitian nih, misal tentang komposit, tentang kesehatan, tentang apalah, di sini kita bikin koleksinya supaya nggak tercampur semuanya terkumpul dalam suatu folder, dan itu tuh emang membahas tentang hal itu aja gitu, kumpulan artikelnya. Kayak gini aku coba bikin folder komposit. Aku udah punya beberapa artikelnya karena sebelumnya emang untuk tugas dari mata kuliah yang lain aku bikin referensi dari sini.
Nah ini misal analisis signifikansi roda skateboard berbahan komposit terbuk batang pisang terhadap performa kecepatan dengan metode ANOVA. Nah ini kan kita lihat autornya nggak ada nih, nah makanya kita coba tambahin aja, kita buka artikelnya, kemudian kita tambahkan autornya itu siapa aja sih, tinggal ditambahin aja, copy paste. Untuk judul jurnalnya kan udah ada, volumenya udah ada, nomornya udah ada, halamannya udah ada juga. Jadi yang kosong-kosong tuh ya sebisa mungkin kita lengkapi lah. Nah yang ini tahunnya nih ini kurang lengkap. Kita lihat di sini juga tahunnya ada kan termuat, nah tinggal kita edit aja, disunting. Nah ini ngaco banget judulnya tadi kan, kita edit sesuai dengan artikel yang emang di dalam filenya. Kita buka folder komposit yang tadi kan. Nah ini kita masukin di organize, pilih add to collection, dan masukin ke komposit. Nah jadi kita punya koleksi mengenai artikel-artikel tentang komposit kayak gitu. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat grup ini. Sebenarnya fungsinya tuh kayak buat kumpulan orang-orang yang meneliti bersama kita gitu. Jadi kita biar bisa saling sharing artikel yang untuk referensi maupun artikel yang sedang kita kerjakan kayak gitu. Jadi bisa sharing di grup itu. Cara buat nambahin orang-orang ke dalam grupnya sih tinggal dimasukin aja email dari orang-orang yang emang segrup sama kita dalam sebuah penelitian kayak gitu. Nah invite members tuh tinggal masukin email addressnya aja. Nah, tampilannya tuh kayak gini. Di sini sih nggak ada kayak adminnya gitu loh, jadi langsung owner. Tapi aku kurang tahu kalau misalnya udah ada anggotanya tuh tampilannya bakal kayak gimana, itu aku kurang tahu juga sih. Nah ini bisa difilter berdasarkan author atau tagsnya, cukup membantu lah. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang menambahkan citasi ke dalam dokumen Microsoft Word. Misal kita nih sedang meneliti komposit lah tadi ya misal. Nah kita mau mensitasi dari artikel-artikel yang sudah kita muat yang di folder komposit tadi. Nah itu bisa kita pilih tuh di all reference, itu ada bisa pilihannya mau ngambil dari kumpulan artikel yang mana. Ini aku coba ngambil dari artikel pengaruh penggunaan komposit. Ini aku coba nge-copy paste. Sebenarnya nggak boleh nge-copy paste langsung ya, karena seharusnya tuh di parafrase terlebih dahulu untuk bisa kita masukkan ke dalam artikel kita. Nah kayak gini. Nah terus tinggal kita centreng aja file yang emang kita ambil kata-katanya. Nah kayak gini, jadi langsung muncul citasinya. Terus kita coba ambil dari dari artikel yang lain. Kita ambil yang dari sintesis dan karakterisasi. Ini kita coba ambil dari yang pendahuluan. Ini harus diparafrase dulu ya sebelum kita masukkan ke dalam artikel kita, artikel penelitian kita. Seperti ini. Terus tinggal kita checklist lagi, insert one citation kayak gitu. Kemudian kita akan mencoba membuat daftar pustaka secara otomatis di Microsoft Word. Kita lanjutkan file kita yang tadi. Nah ini tuh kalau mau bikin daftar pustaka tuh tinggal klik si titik 3.
Terus ada add bibliography, insert bibliography. Nah continue aja, udah auto artikel-artikel yang kita citasi tadi itu langsung masuk ke daftar pustakanya. Udah nggak perlu kita ketik ulang lagi. Udah, misal aku coba ngambil lagi buat tambahannya nih, di sini bikin paragraf baru, kita ambil dari artikel yang analisis signifikasi roda. Nah ini kita coba ambil dari sini, kita copy, kemudian kita salin ke sini, kita tempel. Nah di sini langsung kita tambahin citasinya, tinggal checklist insert one citation. Nah langsung auto muncul di daftar pustakanya kayak gitu. Jadi emang Mendeley Reference Manager itu bener-bener memudahkan kita untuk membuat citasi, membuat daftar pustaka tuh udah sangat-sangat mudah lah, sangat dimudahkan. Nah kayak gini misal nambah lagi nih, nah langsung muncul di daftar pustaka meskipun kita nge-insertnya di citasi tadi di awal. Nah kemudian terakhir kita akan membahas tentang mengubah gaya citasi. Gaya citasi itu emang ada beberapa versinya, dan yang lagi aku pakai saat ini tuh American Psychological Association 7 edition. Terus ada ini Mendeley Sheet juga menyediakan berbagai jenis-jenis citasi, gaya citasi. Kita akan coba ubah ke sini, ke Harvard nanti ya. Itu banyak banget sih pilihannya, tinggal kita pilih aja kita mau pakai yang gaya mana. Nah ini kita coba pakai yang pan cover kayak gini, beda kan tampilannya kayak yang tadi American Association. Terus kita coba ganti ke ini, set them right 12 edition Harvard. Nah beda lagi, emang per citasi style tuh ya disesuaikan aja sama ketentuannya, butuhnya tuh buat yang mana. Nah kalau misalnya nggak ada nih citasi yang gaya citasi yang kita inginkan, kita juga bisa nyari yang search for another site di situ. Nah mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.